barista itu cuman pintu saya anggapnya itu sebagai pintu terakhir gitu dari coffee chain gitu. Mulai dari tanamannya sendiri, terus petani, prosesor, roaster, tiba-tiba terakhirnya itu penjaga gawangnya itu barista. Gitu. Mau ngerosting kopi seenak apapun, kalau baristanya nggak bener, hancur kopinya. Makanya kita benar-benar invest di barista. Halo, nama saya Prawira Diguna, tapi saya lebih dikenal sebagai Edo. Saya owner dari Hungry Bird. Dulu sebelum saya kerja di coffee, saya ini lulusan computer science. Terus ceritanya itu saya pindah ke Bali, kemudian saya punya office langsung di Berawa ini. Nah dari situ saya ngelihat banyak banget tempat penginapan, guest house, tapi nggak banyak tempat breakfast. Nah, kebetulan ada beda 2 rumah dari tempat saya, ada tempat yang disewakan, terus saya buka tempat breakfast. Itu awalnya Hungry Bird. Jadi sebenarnya Hungry Bird itu bukan tempat kopi, tapi sebenarnya tempat breakfast. Makanya kalau ada orang yang bertanya-tanya kenapa brandnya Hungry Bird atau segala macam, itu karena ya yang saya pikirin itu kan banyak banget orang luar negeri. Jadi saya anggap itu tuh mereka tuh seperti burung lapar yang pagi-pagi gitu. Kayak gitu aja sih sebenarnya. Tadinya sih saya mau namain Hungry Monster, tapi kayaknya terlalu negatif, jadi saya ganti jadi burung. Hungry Bird itu buka dari 10 tahun yang lalu. Jadi itu tahun 2012. Udah gitu berarti tahun ini kita anniversary di 2022 akhir inilah kira-kira. Kenapa saya buka di Bali? Itu cuman pure kebetulan aja sih, gitu. Karena mungkin saya lihat situasinya, saya lihat ada opportunity, saya langsung coba buat buka di sini, gitu. Sebenarnya Hungry Bird itu ada 2 komponen. Pertama ada komponen cafe, kedua ada komponen roastery-nya itu sendiri, gitu. Nah, kalau saya boleh cerita sedikit sejarahnya, itu sebenarnya intinya tuh saya itu dulu karena saya buka sendiri, saya ngejalanin semuanya sendiri. Jadi kalau nggak salah staff awal saya itu cuma bertiga. Nah, saya tuh pegang posisi barista. Nah, jadinya dari situ saya mulai suka kopi, gitu. Jadi saya waktu itu juga saya beli mesin bekas di Kaskus cuma 2,7 juta. Udah gitu saya perbaiki sendiri, terus saya pakailah itu mesin gitu. Nah dari situ saya mulai belajar kenapa kopi saya begini, kenapa kopi saya begitu. Kira-kira saya setahun saya ngebarista sendiri. Jadi dari situ saya belajar dari kopi. Udah gitu saya orangnya agak suka judi, tapi bukan berarti judi kayak bola atau apa segala macam. Kayaknya uang yang saya kumpulin dalam 1 tahun itu saya pakai untuk beli mesin roasting langsung, gitu. Dan itu saya beli mesin roasting di Amerika, di tengah-tengah Amerika. Saya bayar dulu ke orangnya, saya nggak kenal orangnya sama sekali. Jadi kalau dia bawa kabur uang saya ya udah gitu. Tapi ya saya ada background check sedikit lah orangnya siapa segala macam. Tapi ya untungnya itu roasternya sampai. Tapi itu bukan tanpa drama, gitu. Pertama itu kan barang bekas, kita susah banget masukinnya. Terus kedua, di Amerikanya sendiri mungkin mereka karena kurang hati-hati, itu mesin roasternya itu jatuh kiri kanan. Jadi sampai difotoin penyok-penyok, ini barangnya kayaknya udah hancur deh, masih mau dikirim ke Indonesia nggak? Gitu ya, karena saya udah bayar, ya akhirnya saya kirimnya ke Indonesia gitu. Nah sampai sini saya bongkar sendiri, oh ternyata cuma bodi luarnya aja yang rusak. Ya saya bawalah ke Tok Magic, gitu. Udah mulus lagi semua, gitu. Jadi setelah itu saya baru nge-roasting. Nah, waktu itu specialty coffee itu belum besar. Jadi memang saya salah satu orang yang mulai di awal banget, gitu. Nah,
kenapa saya bisa berkembang? Sebenarnya saya tuh zero marketing, sampai sekarang pun juga saya masih zero marketing gitu. Tapi saya berkembang karena waktu itu mungkin daerah Canggu itu berkembangnya cepat sekali. Semua kafe butuh supply dan saya yang paling dekat. Jadi akhirnya saya yang supply mereka semua. Jadi saya berkembang dari wholesale dulu. Nah udah gitu orang mulai nanya di mana saya bisa beli beans. Setelah itu saya mungkin brandingnya saya perbaikin sedikit-sedikit gitu. Nah saya mulai nge-retail coffee di Hungry Bird gitu. Jadi orang bisa beli 250 gram. Mungkin saya cuma beruntung aja sih gitu karena saya mulai di awal gitu. Kayak gitu. Dan mungkin saya juga salah satu yang pertama yang benar-benar apa ya bisa gabungin kopi Indonesia sama kopi luar gitu. Biasanya waktu zamannya specialty coffee awal banget itu orang tuh sangat fanatik, wah pokoknya kopi Indonesia the best apa segala macam. Tapi saya nggak mau seperti itu gitu. Saya pengen wawasan saya tuh apa ya selalu berkembang. Jadi saya semua cobain kopi dari mana-mana gitu. Jadi dari situ itu aja udah jadi pembeda di market. Waktu itu masih jual kopi lokal, saya udah banyak impor dari Ethiopia, dari Brazil, dari Kolombia gitu. Jadi setelah itu brandingnya mulai berkembang dengan sendirinya gitu. Jadi sampai sekarang pun juga saya nggak punya tim marketing sama sekali gitu. Jadi karena kopi itu apa ya bukan sesuatu yang bisa dipaksakan gitu. Jadi misalnya saya supply wholesale, saya paling nggak mau datang ke kafe-kafe bilang pakai dong kopi saya apa segala macam. Saya percaya kalau misalnya orang tahu kualitas atau pengen kualitas bukan harga, pasti mereka datang ke saya dulu dan pasti coba dulu gitu. Jadi biarkan mereka yang datang sendiri supaya juga kita tahu mereka level itu di mana. Karena orang banyak ambisi, saya pengen buka kafe apa segala macam tapi mereka nggak mau bayar barista gitu. Mereka nggak mau spend gaji di barista, nggak mau spend di developmentnya mereka, nggak mau spend di training. Buat saya percuma juga, akhirnya kopi saya sendiri yang rusak. Makanya saya kayaknya salah satu yang paling nggak kepengen orang lain yang pakai meskipun beli di saya bilang ini kopinya dari Hungry Bird gitu. Benerin dulu internalnya segala macam, pastiin dulu baristanya oke, barulah bolehlah bilang itu kopinya dari Hungry Bird gitu. Kenapa kita fokus ke barista? Karena barista itu apa ya, outcome-nya tuh belum mudah dilihat. Barista itu cuman saya anggapnya itu sebagai pintu terakhir gitu dari coffee chain gitu. Mulai dari tanamannya sendiri, terus petani, prosesor, roaster, tiba-tiba terakhirnya itu penjaga gawangnya itu barista gitu. Mau nge-roasting kopi seenak apapun, kalau baristanya nggak bener, hancur kopinya. Makanya kita benar-benar invest di barista. Sebenarnya itu investasinya itu buat kita sendiri gitu. Intinya tuh apa ya, buat cafe kita sendiri supaya kita bisa nge-serve sesuatu yang konsisten dan quality-nya tuh di atas lah gitu. Jadi makanya dari situ kita mulai orang lain mungkin spend di marketing, sibuk bikin bikin gimmick, hype. Ya saya sih enggak lah, saya spend di barista gitu. Jadi dari situ, dan gimana cara menguji mereka gitu. Kadang-kadang barista juga, saya udah the best apa segala macam gitu. Masukin ke kompetisi, lihat posisinya di mana gitu. Kalau belum juara Indonesia berarti belum the best gitu. Gitu aja gitu. Semua barista Hungry Bird itu perekrutannya itu lumayan random, nggak ada gitu. Semua based on personality gitu. Jadi kayak Restu gitu. Kayak Restu barista kedua saya itu, dan dia juga staff paling lama saya kan. Kayaknya
karena saya orang Bandung, kebetulan waktu itu saya udah buka setahun kalau nggak salah, kalau nggak setahun setengah, terus saya pulang ke Bandung, terus tiba-tiba ada orang yang pengen ketemu saya, gitu, yaitu si Restu ini, gitu. Karena waktu itu Restu itu pengen sekali pindah ke Bali, gitu. Terus saya ngeliatin, orangnya lumayan oke, personality-nya kayaknya nyambung gitu, kayak easy going, yang penting saya pengen ke Bali, titik gitu. Jadi nggak banyak macam-macam, ya udah saya rekrut. Gitu aja sih. Jadi rata-rata saya nggak pernah buka lowongan, cuman dari orang-orang yang kita kenal aja, gitu. Jadi antara teman kayak Seno, dia kayak dulu kerja di tempat lain, tapi kita sering ngobrol apa segala macem. Jadi pas waktu dia mau pindah, dia pengen intinya, dia pengen experience yang baru. Akhirnya ya udah kerja sama saya gitu. Kayak gitu aja. Jadi nggak ada pattern tertentu gitu, karena sisanya itu bisa dilatih di sini lah gitu. Oke, jadi sebenarnya sekolah barista itu untuk menjawab mungkin tadi saya cerita masalah wholesale gitu, bahwa banyak banget orang tuh yang tidak mau spending di barista, jadi mereka tidak peduli sama sekali human resource gitu. Jadi dan kebetulan saya bikin di sekolah barista itu juga untuk barista itu sendiri. Jadi pertama saya pengen coffee shop yang saya supply itu lebih memperhatikan itu. Jadi kalau misalnya saya jadi bisa filter gitu, mana yang serius mana yang enggak. Kalau yang serius pasti dia mau bayar kelas baristanya dan kirim baristanya ke saya gitu. Di sisi lain saya pengen barista saya punya penghasilan lebih gitu, karena mereka udah sering menang kompetisi apa segala macam. Gimana sih caranya itu bisa jadi income tambahan? Nah dari sekolah barista ini, kalau nggak saya bisa dibilang itu lebih kayak non profit dari sisi saya gitu, karena hampir semua keuntungannya masuk ke baristanya saya. Oke, pengen jadi barista. Gimana ya? Kalau saya sih melihatnya banyak banget orang yang awalnya itu nggak ngerti kopi, tiba-tiba karena pengen jadi barista, terus mereka dikit-dikit mereka berkembang. Menurut saya sih Indian kayak semua profesi apapun harus ada passionnya di situ, dan cara mereka memproses informasi itu harus benar juga gitu. Jadi itu sebenarnya yang paling utama gitu. Di coffee itu banyak banget bullshit. Kita harus bisa bedain mana yang real, mana yang enggak gitu, mana yang ilmu yang pasti sama yang enggak gitu. Makanya itu penting banget kompetisi gitu, karena semua juri yang di kompetisi nasional itu terkalibrasi sama kompetisi yang internasional gitu. Saya sering banget masih banyak dengar orang bahwa itu yang menang itu aja apa segala macam, terus atau kalau enggak jurinya itu aja apa segala macam gitu. Karena bukannya kita nggak mau ada juri baru atau gimana gitu, cuman sampai sekarang orang wawasannya tuh kurang luas gitu. Wawasannya kurang luas, dia nggak cuma bisa nyalain orang lain gitu, bahwa taste coffee saya udah enak kok apa segala macam gitu. Cuman mereka nggak melihat itu sebagai industri yang keseluruhan gitu. Yang taste profile-nya orang Indonesia sama taste profile orang luar negeri itu udah sangat beda gitu. Dan kalau kita nggak bisa memahami itu semua, kita susah buat jadi barista gitu. Makanya apalagi di awal-awal ya, mungkin sekarang sih udah lumayan berkurang ya. Dulu mereka sangat fanatik sama kopi Indonesia, terus nggak mau coba kopi luar negeri, akhirnya mereka sama sekali nggak bisa berkembang gitu. Jadi menurut saya sih paling penting itu untuk barista fleksibel, dengerin semua, tapi harus bisa memilah-milah informasi. Udah gitu jangan punya fanatisme yang berlebihan gitu. Kayak saya sendiri juga, saya orang kopi tapi saya sendiri nggak punya fanatisme apapun gitu. Jadi saya nggak punya kopi favorit atau apa gitu. Saya melihatnya kayak sangat teknis gitu. Oke, rasanya begini, tapi nggak kayak
kalau misalkan light roast itu benar, dark roast itu salah gitu. Saya nggak ada istilah kayak gitu. Jadi semua itu benar-benar harus open minded dan dalam hal belajar harus bisa pilih-pilih informasi gitu. Saya kira nggak masalah ya. Artinya tuh respons orang luar negeri terhadap kopi Indonesia itu sangat baik. Tapi mungkin karena yang datang di Bali itu dari berbagai macam negara, gitu. Jadi kelihatan, dan itu susahnya Hungry Bird juga di situ. Jadi kita tuh punya konsumen yang level experience coffee-nya itu beda-beda, gitu. Dari orang yang sangat-sangat experience, ekspektasi mereka tinggi, sampai mereka cuma butuh kopi di pagi hari gitu. Nah, kita harus bisa manage ekspektasi ini gitu. Jadi intinya sih kita harus bisa ngasih kopi seperti apa yang mereka mau aja gitu. Sebenarnya itu tugas utama barista sih sebenarnya. Jadi yang mungkin banyak orang nggak tahu, sebenarnya tuh di sini bisa request kopi yang kayak gimana sih gitu, cappuccino yang sesuai selera mereka gitu. Nanti kita bikinin gitu, karena kita punya belasan kali origin gitu. Ya jadi kita tinggal blend, kita bisa buatin buat mereka gitu, kayak gitu. Kita di Hungry Bird tidak terlalu khawatir sama kompetisi di luar apa segala macam, karena kita sangat mengetahui diri kita sendiri. Udah 10 tahun gitu, 10 tahun di coffee gitu. Kalau misalnya nggak tahu diri kita sendiri seperti apa, ya repot gitu. Cuman kita tahu diri kita sendiri, kita tahu level kita di mana gitu. Kita sangat-sangat tahu bahwa kita tuh bukan roaster nomor 1 di Indonesia. Kita tahu gitu, kita tahu dalam hal skill kita masih beberapa step di belakang orang lain gitu. Jadi kita kita tahu posisi kita lah di mana di market gitu, dan kita juga tahu ke arah mana kita harus berkembang gitu. Jadi kadang-kadang orang merasa bahwa kita udah pakai alat yang paling bagus, saya punya mesin yang mahal, punya mesin roasting mahal, berarti tiba-tiba dia bisa loncat jadi coffee shop atau coffee roaster yang di atas gitu. Alat sih cuman buat saya sih nggak penting sama sekali gitu, nggak penting sama sekali. Jadi intinya kita udah 10 tahun, kita udah tahu diri kita seperti apa, posisi kita seperti apa, dan kita juga tahu apa yang kita harus improve gitu. Jadi saya rasa itu faktor yang sangat penting, karena banyak orang yang berpikir bahwa ini bisnis yang bisa dibeli dengan uang. Jelas uang itu sangat membantu gitu, karena bisa beli equipment yang bagus, mesin roasting, mesin kopi yang bagus, tapi untuk masuk ke industri ini nggak gampang gitu. Jadi kita udah tahu posisi kita, dan kita juga udah tahu bagian mana yang kita harus koreksi untuk kedepannya gitu. Dan saya rasa juga banyak yang berpikir bahwa, terutama di industri roasting ya, banyak yang berpikir bahwa langkah pertama itu adalah membeli mesin roasting yang bagus segala macam. Tapi saya bisa pastikan bahwa mesin roasting itu yang paling murah di antara semuanya gitu. Pada saat bisnisnya berkembang, ini benar-benar cash business gitu. Jadi harga green beans itu jauh lebih mahal daripada mesin roasting gitu. Mungkin setahun bisa beli 4 mesin roasting dibandingin dibanding dengan green beans gitu.
ingin dikenal seperti apa ya? Sebenarnya ada yang saya pengen sampaikan dari dulu gitu, bahwa yang banyak orang nggak tahu gitu. Jadi tentang Hungry Bird, bahwa kita semua yang kerja di sini, nggak tahu ada berapa orang ya. Di roastery mungkin ada 10 orang. Terus di cafe mungkin ada 20 orang gitu. Kebanyakan yang kerja di coffee, barista, yang kerja di roaster apa segala macam. Kita tuh sebenarnya nggak nganggap ini seperti pekerjaan gitu. Jadi kita semua datang ke sini ketawa-ketawa apa segala macam gitu. Jadi sebenarnya kehidupan di belakang ini tuh lumayan santai gitu. Jadi orang-orang Hungry Bird itu semuanya itu super santai gitu. Jadi kita nggak pernah benar-benar stres gitu atau gimana gitu. Jadi itu yang saya pengen sampaikan sih, bahwa di balik Hungry Bird itu banyak orang-orang yang apa ya? Saya pengen semacam istilahnya itu, kita tuh sebenarnya nggak terlalu serius gitu loh. Jadi nggak kayak kita tuh kopi banget, kita punya misi kayak memperkenalkan kopi Indonesia ke dunia atau apa segala macam. Buat saya sih enggak sih. Kita cuma pengen bahwa saat kamu punya passion dan kamu bisa jadi duit, dan kemudian gimana caranya manage itu sehari-hari supaya kamu masih tetap bahagia gitu. Jadi sebenarnya kita balance antara 3 itu aja sih gitu, dan itu yang saya pengen tunjukin gitu. Hopefully nanti kita memang lagi ada proses pindah roastery, jadi ada 2 roastery, ada buat espresso sama ada buat filter. Nanti di situ juga kita bakal banyak ceritain backstory lah gitu, karena menurut saya juga backstory-nya orang di Hungry Bird itu lucu-lucu gitu, kayak gitu sih. Hungry Bird tidak akan pernah buka cabang, jadi saya cuma pengen ada 1 aja di Bali gitu. Jadi saya pengen fokus aja di sini. Terus saya punya beberapa kafe tapi nggak pernah bilang itu Hungry Bird gitu. Saya ada beberapa di Bandung, dan saya nggak mau bilang itu Hungry Bird karena buat saya itu Hungry Bird cuma ada 1. Udah gitu apa yang belum tercapai? Apa ya yang belum tercapai? Kalau bisa sih saya pengen ada barista dari Hungry Bird yang juara dunia sih gitu, kopi gitu, karena itu super susah, dan saya tahu skillnya kita cukup, kita cuman kurang experience. Itu aja sih.